Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian di rumah? Semoga masih tetap terjaga kesehatannya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga masih tetap semangat mengikuti pembelajaran kita dari rumah. Kembali lagi dengan kembali dengan pembelajaran kita. Pada hari ini kita akan belajar tentang gerak dasar pukulan pada olahraga bela diri pencaksilat. Itu mari kita belajar bersama-sama dengan semangat. Gerak dasar pukulan. Ananda sekalian, dimana kita ketahui di sini ada dua jenis gerak dasar pukulan. Yang mana yang pertama ada namanya gerak dasar pukulan depan, dan yang kedua ada namanya gerak dasar pukulan samping. Nah, itu jenis-jenis pukulan yang terdapat dalam olahraga seni bela diri pencaksilat. Sebelum kita memasuki jenis-jenis pukulan, kita harus terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan pukulan. Kita lihat, pukulan merupakan keterampilan gerak dasar yang harus dikuasai dalam seni bela diri. Pukulan adalah semua jenis serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan dalam posisi terkepal. Maksud posisi terkepal adalah tangannya seperti mau meninju. Nah, itu namanya pukulan. Ini namanya kepalan tangan. Kepalan tangan. Nah, dalam seni bela diri pencaksilat ini adalah suatu teknik dasar yang harus dilakukan, yang harus dikuasai dalam olahraga seni bela diri pencaksilat. Tadi ada dua jenis pukulan, yaitu pukulan depan dan yang kedua pukulan samping. Untuk yang pertama, kita akan belajar tentang gerak dasar pukulan depan dalam bela diri pencaksilat. Di sini ada beberapa tahapan dalam melakukan gerak dasar pukulan depan pada olahraga seni bela diri pencaksilat. Itu ada tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir pelaksanaan. Nah, kita lihat yang pertama ada namanya tahap awalan. Nah, tahap awal diawali dengan sikap kuda-kuda tengah sedang. Salah satu lengan dijulurkan ke depan, sedangkan yang lainnya menempel pada pinggang. Kepalan tangan menghadap ke atas. Lihat dari pernyataan tersebut bahwasanya diawali dengan sikap kuda-kuda tengah. Dengan sikap kuda-kuda tengah, kita lihat seperti pada gambar yang satu, itu kuda-kuda tengah. Kemudian sikap tangan berada di pinggang dengan mengepal tangan, begini kepalan tangan, posisikan di pinggang. Kemudian tangan yang satu dijulurkan ke depan dengan menghadap kepalanya ke atas. Itu tahap awalan. Nah, yang kedua, tahap pelaksanaan. Lakukan dorongan ke depan hingga siku melewati badan. Bersamaan dengan itu, pergelangan tangan memulai memutar ke kiri jika menggunakan pukulan tangan kanan. Maksudnya, setelah tangan kepala di depan, lakukan dorongan ke depan. Sekali lagi, lakukan ke depan hingga melewati badan. Kemudian diputar ke kiri jika menggunakan tangan kanan, diputar. Seperti kita lihat pada gambar, itu menggunakan pukulan tangan kanan. Kemudian tahap akhir. Nah, tahap akhirnya sempurnakan pukulan depan dengan diikuti oleh putaran pinggang dan bahu searah pukulan. Nah, kita lihat pukulan, setelah kita melakukan pukulan diikuti dengan putaran pinggang, kanan memutar ke kiri, begitu juga dengan selanjutnya.
dilakukan secara bergantian tangan kanan dan tangan kiri. Baik itu tentang gerak dasar pukulan depan dalam seni bela diri pencaksilat. Kedua, tadi kita belajar tentang gerak dasar pukulan depan. Yang kedua ini kita akan belajar tentang gerak dasar pukulan samping. Di sini juga ada tahap-tahapannya, ada tahap awalan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhiran. Nah, yang pertama, sikap awalan atau tahap awalan. Nah, tahap awalan diawali dengan sikap kuda-kuda tengah sedang, pandangan lurus ke depan. Nah, kita lihat seperti pada gambar bahwasanya itu menggunakan tahap awalan dengan sikap kuda-kuda tengah dan pandangan tetap lurus ke depan. Nah, kemudian tahap pelaksanaannya, tangan yang digunakan untuk memukul berada pada posisi sedikit di atas bahu dan di bawah telinga. Bahu di bawah telinga. Gunakan tenaga penuh dengan mengayunkan tangan keluar samping kanan tubuh. Kalau menggunakan tangan kanan berarti berada di kanan begini. Tangan dengan catatan tangan tetap di kepal. Nah, kemudian tahap akhir, sempurnakan pukulan diikuti dengan oleh putaran pinggang dan bahu searah pukulan. Nah, searah pukulan, bahu searah pukulan maksudnya itu kalau kita melakukan pukulan samping ke kanan berarti kemudian putarannya ke kanan. Gitu. Begitu juga dengan selanjutnya. Oke, itu tentang gerak dasar pukulan samping. Nah, kita lihat pada gambar untuk lebih jelasnya.